Saya cuma ingin bertanya, ketika Yesus ini adalah Tuhan, apa dasarnya yang mendasari itu dia Tuhan? Di mana pengakuan dari Yesus bahwa mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan? Oke. Apa yang Abang sampaikan tadi itu adalah kacamata yang salah dalam kekristenan. Bahwa untuk mengukur atau melihat ketuhanan Yesus harus lewat pengakuan Yesus semata. Enggak seperti itu, Bang. Di dalam Alkitab, mulai dari pengakuan Yesus sampai pandangan iman yang tertulis di Alkitab, semuanya menceritakan tentang keilahian Yesus. Dimulai dari Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan dinyatakan secara jelas dan tegas, dipertegas di akhir kalimat. Sang firman itu adalah Allah, membuktikan firman itu bukan cuma sekadar logos atau perkataan, bukan. Tetapi sang firman itu adalah satu sosok pribadi Allah yang hidup. Kemudian di Matius 1 ayat 20, ketika malaikat datang kepada Yusuf dalam mimpi berkata, "Jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu, karena anak yang dikandungnya berasal dari Roh Allah." Jadi itu semua sambung menyambung sampai nanti Tuhan Yesus datang dan melayani, lalu berkata kepada banyak orang bahwa siapa dia? Barang siapa yang melihat dia telah melihat Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus berkuasa mengampuni dosa anak manusia dan lain-lain. Itu semua, Bang, gambaran siapa Yesus secara utuh, bahwa dia adalah sang ilahi yang menjadi manusia. Silakan. Baik. Narasinya baru saya tanggapin. Baik. Ketika dia mengatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, pertanyaan saya, jika engkau ini merujuk kepada sang sumber atau Tuhan itu tersebut, maka Yesus adalah utusan. Siapa yang Tuhan di ayat ini? Silakan, Pak Teo. Ya, itu yang saya maksud tadi. Jadi kalau Abang membaca Alkitab, nggak bisa secara dangkal atas dasar sebuah kepentingan, ambisi kepentingan. Abang hanya mencomot satu ayat di Alkitab. Bukan kepentingan, bicara, jangan dipotong dulu dong. Kan tadi Anda yang, coba saya tanya, ketika tadi Anda ngomong, ada nggak saya potong? Coba Bang, lanjut, coba jawab. Lanjut. Tolong dijawab. Baik, maksud. Tolong dijawab. Iya, ketika tadi Anda bicara, cuma tolong. Enggak. Jangan keluar dari substansi. Enggak. Kanan saya. Jangan keluar dari substansi. Maksudnya saya menjawab harus sesuai dengan keperluan Anda, kepentingan Anda, gitu. Itu kalau saya menjawab harus sesuai dengan maunya. Kita sini kalau kita membawa iman, maka ada lagi yang perlu didiskusikan. Kalau kita membawa kerana iman, kita sini diskusi. Saya tidak membawa iman saya sebagai seorang Islam. Saya minta Bapak juga jangan bawa iman. Tapi ayo kita bedah kitab ini secara tekstual, secara literal, dengan pemahaman kaidah yang sebenarnya. Ya, sudah. Gantian ya. Kalau membawa iman selesai, nggak ada apa yang perlu dibahas. Sudah ya, gantian ya. Kita keluar sebentar dari pembicaraan. Ada masalah teknis, teman-teman. Ini Bang RO reparasi otak. Kayaknya dari tadi ketika pegang mic putus-putus, kertak itu. Ini saya yang salah dengar di perangkat saya, atau memang tadi Bang RO itu gitu, teman-teman? Karena saya dengar tadi putus-putus. Ya, jadi balik lagi ya. Apa tadi? Saya udah lupa ini jadinya kita ngomong apa. Kalau berbicara tentang pertanyaan Yesus, saya tadi 17 ayat 3. Ya, Yohanes 17 ayat 3 gitu kan. Dalam pemahaman Anda, Yesus itu kan utusan. Karena ayatnya seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah Anda sudah baca seluruh Alkitab? Siapa Yesus? Itu satu kesatuan, satu identitas utuh, gambaran utuh tentang Yesus. Nggak bisa Anda pisah-pisah. Kalau Anda pisah-pisah, berarti Anda punya kepentingan di sana, bukan sedang membaca Alkitab dengan benar. Jadi maksud saya adalah, nggak usah terlalu jauh kita ngebicarain ayat. Motivasi Anda dulu yang saya periksa, dan motivasi Anda saya rasa bermasalah. Kalau mau tahu tentang Yesus, baca seluruh Alkitab. Baca gambaran apa saja tentang dia yang ada di Alkitab. Itu baru benar. Silakan. Baik. Seperti yang ya Pak Teo. Baiklah. Karena kalau kita kupas siapa Yesus menurut Yesus itu sendiri. Jauhin dikit, bagaimana? Biar jangan kertek gitu. Ya, bagaimana kalau kita kupas
Ya, bagaimana kalau kita kupas siapa Yesus menurut Yesus itu sendiri, Baik. bukan menurut orang Kalau lain. begitu, oke. Kalau gitu tolong jelaskan kepada saya. Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Bagaimana kalau kita kupas itu? Silakan. Boleh, boleh. Ketika dia berbicara apa artinya? seperti itu, sebelum Abraham ada, aku tak ada. Ini tulis ini rancu. Kenapa? Ketika dia berkata sebelum Abraham, banyak umat-umat terdahulu yang lebih ada dari Abraham. Adam pun sudah ada. Kenapa standar di Abraham? Kenapa bukan berstandar di Adam? Sebelum Adam ada, aku sudah ada. Kok ini berstandar di Abraham? Di sebelum Abraham sudah banyak umat-umat terdahulu sebelum Abraham, bukan standar itu kita pakai. Oke. Ya, Sudah? gimana? Enggak? Oke, baik. Ya, Jadi, saya langsung tertawa ketika Anda berkata, inilah buktinya Alkitab rancu. Bukan Alkitabnya yang rancu, Bang. Pikiran Anda yang nggak nyampai. Atau pikiran Anda itu menolak. Oke, sekarang apa saya yang tanya, tertulis. duluan mana Abraham sama Adam? Tadi saya ada potong nggak Anda bicara? Saya masih bicara, Anda potong udah 2 kali loh. Anda potong saya bicara. Saya masih ngejelasin. Sabar ya. Anda pun nggak saya potong. Belum pernah kayaknya saya potong Anda dari tadi. Jadi balik lagi, Bang, itu bukan Alkitabnya yang rancu, brother. Akalmu yang nggak nyampai. Ya, kami Kristen itu selalu senyum-senyum, bahkan ketawa nyengir lagi kalau bilang Alkitab rancu. Kenapa? Kami udah lebih dulu baca dari kalian. Dan kami tidak menemukan kebingungan ketika membaca Alkitab. Makanya saya bilang, ketika saya sodorkan ayat, Yesus berkata, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Anda bingung, kami enggak. Kenapa kami enggak bingung? Karena kami tahu siapa Yesus itu, Sang Ilahi yang menjadi manusia. Wajar kalau dia sudah ada sebelum Abraham ada. Silakan. Baik. Ketika Anda membawakan Sang Ilahi yang menjadi manusia, tolong tampilkan datanya itu. Sang Ilahi menjadi manusia. Apakah ini hasil pemikiran Anda atau ada secara letterlet, secara tekstual ada tertulis di dalam Bible Anda? Di mana dikatakan Sang Ilahi menjadi manusia? Oke, sudah. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Saya bacain. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Diam di antara manusia dan disebut julukannya Anak Tunggal Bapa. Baik, di mana ada Yesus di situ? Singkat pertanyaan saya, di mana ada Yesus di situ? Ya. Itu Manusia kita juga, saya manusia bukan, Pak? Saya manusia bukan? Oke, apakah Anda dijuluki Anak Tunggal Bapa? Oke, kalau Anda menarasikan anak tunggal, saya tanya, kata tunggal itu apakah 2, 3 atau cuma 1? 1. Daud anak Allah, Musa anak Allah, Salomo anak Allah, apakah itu dikatakan tunggal? Oke, sebutkan, bawa ke sini dalilnya kapan Daud, Musa dijuluki anak tunggal Allah. Silakan. Bawa dalilnya. Ketika anak Allah itu lebih dari 1 berarti bukan tunggal. Berarti apa? Sini berdusta berarti. Kalau anak tunggal berarti dia tidak punya anak-anak yang lain lagi. Itu tunggal. Jangan merusak kaidah bahasa Indonesia. Saya masih dalam pertanyaan, bawa ke sini. Saya memiliki dalilnya. anak yang tunggal. Apa anak yang lain tidak? Karena tunggal. Ya, sekali lagi, bawa ke sini dalilnya, selain Yesus, siapa tokoh di Alkitab dijuluki anak tunggal Allah? Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya sudah bilang, ketika anak tunggal dia tidak yang lain. Itu tunggal. Kenapa masih ada anak yang lain? Berarti tidak ada tunggal di sini. Maka kita perlu pertanyakan ayat ini, kok tunggal sementara dia punya anak yang lain? Saya nggak butuh ketidakpercayaan Anda. Saya butuh dalilnya. Siapa di Berarti Yesus Anda yang membawa iman. disebut Tadi saya bilang kalau diskusi anak- sama saya jangan bawa iman. Kalau bawa iman selesai diskusi ini. Tapi Saya kita di sini minta data, pakai bukan minta otak, iman. pakai akal, kita memahami secara tekstual. Makanya kalau pakai otak bawa data. Siapa di luar Yesus? Kalau bawa iman, dijuluki kita anak bawa tunggal diskusi Allah? iman yang Bapak ya sudah selesai. Bukan. Ya?
Kan kamu bilang Selesai, kita Pak. jangan pakai iman. Kalau Bapak bawa Kamu iman, bilang- mohon maaf, iman itu terkerangkeng di dalam dogma dan doktrin. Itu Maka iman. bawalah data. Di sini Maka tidak bawalah mau, data. tidak Siapa? membawa iman. Ngapain Bapak buka room kalau Bapak Baik. di iman Anda? Makanya, iya makanya. Mana Ya. datanya di luar Gak Yesus ada dijuluki gunanya anak Pak. Itu, tunggal Allah? Mana meskipun datanya? Bapak nyembah pohon, itu hak Bapak kok. Itu iman Bapak. Jangan kemana-mana dulu. Sekarang Data saya saya sudah minta, bilang, bukan iman. ketika dikatakan anak tunggal, kenapa dia masih punya anak-anak yang lain? Kok Bapak tidak jawab saya? Tadi Kenapa kamu- dia punya anak-anak yang lain? Apakah ini yang dinamakan anak tunggal? Karena pertanyaan saya belum ente jawab. Pertanyaan saya belum ente jawab. Ente taunya cuma nanya. Jadi sekali Bukan yang lagi, tidak jawab. saya- Apa membawakan Sebentar. narasi anak tunggal sementara banyak anak yang lain? mana anak tunggal Allah dijuluki selain Yesus? Saya tertarik dengan Anda bilang, jangan bawa iman. Mantap. Kita pakai data. Tunjukkan Baik. sekarang juga. Iya, Tunjukkan baik, sekarang juga selain Yesus dijuluki anak tunggal Allah. Silakan. Data ya, data. Saya tidak membahas. Saya membahas Mencret. definisi tunggal dulu. Apa definisi tunggal dulu? Hanya Mencret satu-satunya. Anda, mencret. Lah kok nggak pernah Makanya, jawab Bang. saya? Bukan, nggak Definisi usah tunggal. sok-sokan bilang tanpa Apakah iman. definisi Begitu tunggal saya itu tantang. satu-satunya atau banyak? Gini, Loh, begitu Anda Bapak yang mencret. Bapak yang mencret. Begitu Anda saya tantang pakai data Anda Daud mencret. anak Allah, Salomo anak Allah. Kok anak tunggal Mana? Yesus? Berarti Daud ini anak apa? Mana? Anak haram. Anak haram. Mana datanya? Mana data? Anak haram ya? Tunjukkan datanya. Sekarang saya Ya, tanya, Daud tunjukkan anak haram datanya. ya? Kenapa? Karena hanya Tunjukkan Yesus datanya. satu-satunya anak Allah. Daud dijuluki anak Allah. Sudah. Tunjukkan Ayo. datanya di Bisa Alkitab. tidak? Daud anak haram Apa atau apa? pasal? Daud anak haram atau anak Allah? Kenapa? Kenapa nimpa-nimpa saya bicara? Panik. Kenapa? Kenapa nimpa-nimpa saya Ya? bicara? Panik. Takut. Enggak, Takut Bapak Anda lari. Saya apakah tunggal itu satu-satunya? Definisi saya Pak. Oke. Apakah tunggal satu-satunya atau dua, tiga atau jam? Atau tidak? Oke. Atau Oke. Berani kita ngomongnya ganti-gantian, berani? Jangan main timba-timba, berani? Berani? boleh? Anda berani? Anda berani kita ngomongnya Yo, jangan timba-timba, silakan ganti-gantian? definisikan kata tunggal. Baik. Iya, Ya. Ketika saya definisikan kata tunggal. bilang, ketika saya bilang silakan, baru Anda bicara. Ketika Anda bicara, saya diam. Sampai Anda bilang silakan, baru saya ngobrol. Sekarang, tadi Anda bilang, jangan bawa iman. Bagus, keren. Kalau gitu, kita ngomong pakai data. Tolong tunjukkan di Alkitab, kitab apa, pasal berapa, ayat berapa, selain Yesus dijuluki anak tunggal Allah. Silakan. Pertanyaan ini sudah saya jawab tadi. Definisikan dulu Mencret. kata tunggal. Itu saya minta dari tadi. Tunggal Nah, satu. tidak Bapak, enggak, Bapak Satu. yang mencret, enggak bisa definisikan kata tunggal. Satu. Satu. Tunggal. Daud? Satu. Daud anak Allah Satu. tidak? Daud anak Allah tidak? Jawab. Bukan itu. Daud anak Allah tidak? Bukan itu pertanyaan saya. Bukan itu. Lah, Anda Daud lari dari anak Allah tidak? pertanyaan. Anda Nah, lari dari mencret. Anda lari dari Mencret. Anda Daud lari anak dari Allah tidak? pertanyaan. Ketika Daud Anda anak Allah, lari apakah dari itu dikatakan tunggal? Apakah Daud memenuhi Yohanes 1:14? Ketika Daud anak Daudkah yang Allah, dimaksud itu? apakah Oh, apakah itu dikatakan tunggal? Daudkah yang dimaksud di dalam Yohanes 1:14? Mencret Anda. Makanya kalau ngomong Bang, itu jangan lari kemana-mana Loh, ini otakmu. tunggal, anak yang lain Biasakan lagi. Fokus. Itu namanya definisi tunggal. Fokus. Kita ngebicarain Yohanes 1 Saya ayat 1 fokus dan kok. 14. Saya Fokus. Fokus. Saya Nah, fokus. pertanyaan saya, Daudkah yang dimaksud di ayat Iya, 14? ketika Yohanes 1 ayat 1, saya tanya di mana berbicara tentang Yesus di situ. Ayat 14, Daud siapa? Pada Kalau mulanya itu adalah siapa? Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ya? Lalu ayat 14? Lalu ayat 14? Sekarang definisikan kata tunggal. Ketika Yesus itu adalah anak tunggal, kenapa Daud juga anak Allah? Berarti bukan tunggal, Pak. Bukan tunggal, Ya, Pak. saya tanya. Bukan cuma satu. Siapa yang dimaksud di ayat 14 itu? Ayo. Anak tunggal Bapa. Siapa? Mencret. Mencret. Siapa? Hah? Ayo. Pura-pura tuli ya? Apa siapa? Pura-pura nggak dengerin saya bicara. Enggak, saya bukan tuli. Yang saya tanya Daud anak Allah atau tidak? Apa Anda tidak benar? Tadi saya sudah bilang. Daud anak Allah tidak? Ya. Tadi saya sudah bilang, berani nggak Anda ngomong sama saya tektokan ganti-gantian? Daud anak Allah Anda- tidak. Anda Tidak nggak mampu berani menghadapi saudara-saudara. narasi saya. Ini tidak berani nggak jujur. Ya. Ayo.
Anda nggak berani menghadapi Daud anak saya Allah. one on one, Coba jawab. ganti-gantian. Diakah Daud? Saya yang sudah dimaksud berani, di ayat Anda 14? tidak menjawab. Daud anak Allah tidak? Coba jawab. Berani enggak? Daud Daud anak Allah di tidak? ayat 14? Daudkah yang dimaksud di ayat 14? Saya bertanya, Daud anak Allah tidak? Paham pertanyaan? Kerjamu, makanya saya bilang tadi, kerjamu cuman bertanya saja, nguping, mendengar, bermasalah. Kerjamu cuman bisa bertanya, bro. Bukan Mendengar masalah, susah, saya itu bertanya. masalahmu. Kenapa, Itu Pak? masalahmu. Dia berani dia Ya? mengakui. Tidak apa, Cuman saudara. pertanyaanmu saja. Daud anak Allah. Cuman pertanyaanmu Sudah, saya saja yang mau Saya ulang. didengerin. Daud anak Allah tidak? Pertanyaan saya dari tadi ente nggak jawab-jawab. Ya, hampir tiba sore hari nanti ente masih berkutat di sana. Daud Siapa anak yang Allah dimaksud di ayat tidak? 14? Siapa yang dimaksud? di Kenapa ayat Anda berat sekali menjawab ketika saya anak Allah tidak? Sekali Ya? lagi, siapa yang dimaksud di ayat 14? Daudkah yang dimaksud di ayat 14 itu? Jawab. Baik, oke, ikuti nih, saya ikuti. Baik, Mencret baik. kamu. Kita skip ya. Ketika Kok skip? Nah, Kok skip apakah pula? Kok kamu seorang pula yang anak ngatur di sini Tuhan itu men-skip sendiri? men-skip pertanyaan saya? Oh, turun kamu, turun. Kebanyakan cakap kamu. Ya. Modelmu itu cuman bebal, ya. Kalau kamu model bebal, ya, kamu kira otakmu itu udah lebih hebat dari saya. Nggak usah sok adu keras kepala, ya. Nggak usah, ya. Saya yakin kepala saya masih lebih keras daripada kamu. Kalau hanya sekedar ngeyel-ngeyelan, bebal-bebalan, tetapi ketika kamu bolak-balik menghindar dari pertanyaan saya, itu bukti ketidakmampuanmu. Ya. Jadi levelmu itu reparasi otak itu cuman modal bebal. Kamu belum mampu hadir di sini dengan kejujuran dan kecerdasan. Ya belum mampu. Kenapa? Karena memang kamu terlalu takut, terlalu panik dikuliti di sini. Tahu kamu, isi otakmu itu semuanya adalah kebohongan, dusta. Tahu kamu. Dan kamu juga tahu yang kamu bawa kemari adalah kebencian dan bagaimana caranya untuk menyulap, memanipulasi ayat-ayat Alkitab menjadi palsu atau salah. Itu isi otakmu, RO ya. Sorry ya, saya sudah ingatkan ya. Kalau kamu memang berani, yuk kita ngobrol tektokan dan jawab ketika saya bertanya. Bolak-balik saya tanya, dia ngebawa Daud, ya. Kalau gitu Daud bukan anak Allah. Loh, bukan itu persoalannya. Dia dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Emang Daud yang firman yang menjadi manusia? Hah? Udah lari kan? Dia udah lari kemana-mana. Kenapa jadi hubungannya ke Daud? Ya, dia bertanya, di mana di Alkitab Yesus itu dijuluki atau digambarkan, diceritakan sebagai Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Yohanes 1 di situ dijelaskan keilahiannya, dan di ayat 14 di situ diceritakan inkarnasinya. Sang firman itu menjadi manusia. Klop. Nah, lalu dia bertanya, nggak ada Yesus di situ. Ya, saya balik tanya, siapa firman yang menjadi manusia? Dia bilang Daud. Kan konyol. Hah? Konyol, kok lari ke Daud? Ya, saya berharap tadi dia berani ya mengajukan nama yang tadi juga menjadi tantangan sebelumnya kan. Ya, semua juga dijuluki anak tunggal atau apa, dia bilang begitu kan. Ya udah, coba hadirkan tokoh di Alkitab di luar Yesus yang dijuluki anak tunggal Bapa. Itu pun nggak dia jawab kan dari tadi. Ya RO ya, modalmu itu cuman modal bebal bro, nggak ada isinya otaknya. Otak dibawa, isinya enggak. Ya. Nggak usah modal nekat kalau kesini bro ya. Kalau kesini modal nekat, yang pertama jadi badut, atau yang kedua ya saya turunin gitu. Ya,